Hai, kembali lagi dengan saya Dwi Trisya Sipangkar. Kali ini kita akan belajar mengenai bab 3 dalam perancangan penelitian. Dalam bab 3 ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Kita masuk belajar tentang bab 3 metode penelitian. Dalam bab 3 metode penelitian nanti kamu menguraikan, misalkan bab 3 metode penelitian 3.1 adalah tempat dan waktu penelitian, 3.2 metode dan jenis penelitian, 3.3 populasi dan sampel penelitian, 3.4 teknik pengumpulan dan analisis data. Mari kita uraikan satu persatu ya. Nah, yang pertama kali akan diuraikan yang perlu kamu perhatikan dan kamu uraikan secara lengkap adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini kamu harus menguraikan di mana akan kamu lakukan penelitian yang sesuai dengan objek penelitianmu. Dan waktu penelitian. Waktu penelitian di sini kamu uraikan dari pertama kali kamu melakukan rancangan penelitian sampai kamu selesai dan membentuk laporan penelitian. Jadi ini harus kamu tuliskan secara lengkap ya. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam metode penelitian. Apa yang dikatakan dengan metode penelitian? Metode penelitian adalah suatu tata cara ataupun kaidah penelitian di bidang sosial. Metode penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama metode penelitian kualitatif, yang kedua metode penelitian kuantitatif. Ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah 1. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, 2. Memiliki sifat deskriptif analitik, 3. Tekanan pada proses bukan hasil, 4. Bersifat induktif, 5. Mengutamakan makna. Jika kita perhatikan dari ciri-ciri penelitian kualitatif, maka yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang dipakai untuk mendapatkan data dan tidak dinyatakan dengan angka. Nah, yang kedua, metode penelitian kuantitatif ciri-cirinya adalah 1. Penelitian untuk mengukur hubungan ataupun pengaruh antara dua variabel atau lebih. 2. Mencari tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. 3. Menguji teori yang ada. 4. Menarik kesimpulan secara deduktif. 5. Menyajikan data lebih banyak dalam bentuk angka. 6. Variabel diambil dari konsep yang ada pada teori sebelumnya. Nah, jenis penelitian. Dalam jenis-jenis penelitian akan dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama kali akan kita uraikan tentang jenis penelitian ditinjau dari bentuk dan metode pelaksanaannya. Di sini akan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama studi kasus, yang kedua survei, yang ketiga eksperimen. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kali kita bahas tentang penelitian studi kasus. Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah mengembangkan pengetahuan yang mendalam tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian studi kasus mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, dapat meneliti kehidupan sosial ekonomi ataupun hal-hal lainnya secara mendalam. 2. Dapat dipakai untuk menguji kebenaran suatu teori. 3. Dapat memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Kemungkinan untuk membuat generalisasi sangat terbatas. 2. Biaya relatif lebih banyak, memerlukan waktu yang lebih lama daripada survei. Nah, ketika kamu melakukan penelitian studi kasus, teknik pengumpulan datanya dapat kamu gunakan dengan observasi secara langsung, observasi partisipasi, teknik wawancara bebas.
Dalam studi kasus hanya dipakai sebagai studi eksploratif saja, bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mengembangkan hipotesis. Inilah ciri-ciri dari penelitian studi kasus. Nah, yang kedua adalah penelitian survei. Tujuan dari penelitian survei ini adalah mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel atau individu dalam waktu bersama. Biasanya, survei dapat digunakan untuk tujuan deskriptif ataupun menguji suatu hipotesis dan menjelaskan hubungan antar variabel. Teknik pengumpulan datanya bisa menggunakan wawancara, kuesioner, ataupun penyebaran angket. Kelebihan dan kekurangan dari penelitian survei adalah kelebihannya: 1. Melibatkan banyak orang untuk mencapai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Dapat menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. 3. Sering muncul masalah-masalah yang sebelumnya belum diketahui. 4. Dapat dibenarkan atau mewakili teori tertentu. 5. Biaya lebih rendah karena waktu yang digunakan singkat. Sedangkan kekurangannya adalah: 1. Penelitian tidak mendalam. 2. Mendapat populasi yang disurvei dapat mengandung unsur emosional ataupun politik. 3. Tidak ada jaminan bahwa angket bisa dijawab oleh responden yang dijadikan sampel. Inilah ciri-ciri dari penelitian survei. Ketiga, penelitian eksperimen. Tujuannya adalah mengadakan kegiatan percobaan guna mendapatkan suatu hasil untuk mengetahui sebab akibat dari objek yang diteliti. Teknik pengumpulan datanya dapat melalui penelitian lapangan ataupun penelitian laboratorium. Kekurangan dan kelebihan dari penelitian eksperimen ini adalah: kekurangannya, 1. Terdapat kesulitan dalam pelaksanaannya karena banyaknya variabel yang mempengaruhi objek penelitian. Kelebihannya adalah penelitian eksperimen dapat dilaksanakan dengan membagi dua objek penelitian, satu dia kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Inilah jenis penelitian yang ditinjau dari bentuk dan metode pelaksanaannya. Yang kedua, jenis penelitiannya ditinjau dari cara dan taraf pembahasan masalah. Jenis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Hasil penelitian ini difokuskan untuk memberikan gambaran keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Yang kedua, penelitian inferensial. Penelitian ini lebih mengarah kepada pengungkapan suatu masalah, keadaan, ataupun kejadian dengan membuat penilaian secara menyeluruh, meluas, dan mendalam, dipandang dari segi ilmu tertentu. Fakta ini dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dan gagasan ataupun saran. Jenis yang ketiga, penelitian ditinjau dari tujuan. Ditinjau dari tujuan, penelitian dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, penelitian eksploratif, 2 penelitian uji, 3 penelitian deskriptif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan terlebih dahulu atau mengembangkan hipotesis untuk penelitian lanjutan. Biasanya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan kepustakaan.
2. Penelitian uji. Penelitian ini adalah penelitian yang menguji satu atau beberapa hipotesis yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Sampel yang akan diambil harus benar-benar mewakili populasi. Dasar yang paling tepat untuk melakukan penelitian uji adalah eksperimen guna menghubungi ataupun mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu permasalahan. 3. Penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan masalah ataupun keadaan sebagaimana adanya atau berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam penelitian ini dibutuhkan interpretasi ataupun analisis. 4. Penelitian ditinjau dari bidang yang dipilih. Penelitian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, penelitian bidang ilmu eksakta. 2. Penelitian bidang ilmu sosial. Penelitian bidang ilmu eksakta adalah penelitian yang dapat berupa penelitian ilmu pengetahuan alam, kimia, biologi, ataupun sebagainya yang berhubungan dengan MIPA. 2. Penelitian bidang sosial. Penelitian ini dapat berupa ilmu sejarah, sosiologi, agama, bahasa, kependudukan, dan sebagainya yang berhubungan dengan soshum. Yang kelima, penelitian ditinjau dari pemakaiannya. Penelitian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, penelitian murni. 2. Penelitian terpakai atau terapan. Penelitian murni adalah penelitian yang bersifat menguji ilmu tertentu dengan menggunakan teori tertentu. Penelitian ini diharapkan memperoleh teori-teori yang baru dalam bidang ilmu yang sedang diselidikinya. 2. Penelitian terpakai ataupun terapan. Penelitian ini hasilnya dapat digunakan untuk mengimplementasikan tujuan ataupun mengatasi masalah yang nyata dalam kehidupan. Jenis penelitian yang keenam adalah penelitian ditinjau dari tempatnya. Ditinjau dari tempatnya, jenis penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian laboratorium. 2. Penelitian lapangan. 3. Penelitian kepustakaan. Penelitian laboratorium adalah penelitian yang dilakukan di dalam sebuah laboratorium MIPA. Sedangkan penelitian lapangan di sini bukan dimaksudkan bahwa lapangan bola, tetapi penelitian lapangan di sini adalah penelitian yang dilakukan di kehidupan sehari-hari ataupun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, penelitian kepustakaan. Penelitian ini digunakan di dalam buku di dalam perpustakaan dengan menggunakan buku-buku sebagai referensi untuk pengumpulan datanya. Selanjutnya kita masuk ke populasi dan sampel penelitian. Yang dimaksud dengan sampel adalah bagian populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek sumber data. Sedangkan populasi adalah keseluruhan objek penelitian, baik terdiri atas benda yang nyata, abstrak, peristiwa, ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama. Jadi yang pertama kali kamu tentukan adalah populasinya. Setelah kamu mendapatkan atau menentukan populasinya, maka ambillah sampel dari populasi yang telah kamu tentukan tadi. Nah, apa tujuan dari pengambilan sampel? Yang pertama, berusaha mempersingkat waktu, memperkecil dana, ataupun tenaga peneliti.
2. Membatasi jumlah populasi dan wilayah populasi untuk membuat generalisasi hasil penelitian. 3. Memproduksi jumlah objek yang akan diteliti. Sekarang kita masuk ke jenis sampel. Jenis sampel dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sampel random ataupun acak. Sampel random ataupun acak adalah sampel yang diambil secara acak sehingga semua individu nantinya yang termasuk ke dalam sampel tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian. 2. Sampel wilayah atau area sampel, di mana maksudnya adalah dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat pada populasi. Sampel yang dilakukan apabila terdapat perbedaan ciri-ciri antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. 3. Sampel berserata ataupun stratified sampel. Sampel berserata adalah sampel yang digunakan bila populasinya bertingkat ataupun berkelas ataupun berjenjang. Maka pengambilan sampel harus diwakili oleh setiap strata ataupun setiap jenjang. 4. Sampel bertujuan ataupun purposive. Sampel ini biasanya dilakukan atas dasar tujuan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Cluster sampel. Biasanya cluster sampel ini ditarik dengan cara memilih secara random beberapa strata. Seluruh anggota strata yang terpilih ataupun sebagian besar dimasukkan ke dalam sampel. Sampel proporsi, yang dimana adalah sampel ini dilakukan untuk menyempurnakan penggunaan teknik sampel strata ataupun wilayah. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis populasi. Jenis populasi akan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenis berdasarkan jumlah. Berdasarkan jumlah, populasi dibagi menjadi dua. 1. Populasi terbatas. 2. Populasi tak terbatas. Populasi terbatas adalah populasi yang dinyatakan dengan angka, sedangkan populasi tak terbatas adalah populasi yang tidak dapat ditentukan batasan secara kuantitatif. 2. Berdasarkan turunan. Berdasarkan turunan, populasi dibagi menjadi dua, 1 populasi teoritis, 2 populasi tersedia. Populasi teoritis adalah populasi yang diturunkan dari populasi terbatas dan memungkinkan hasil dari penelitian berlaku untuk populasi yang lebih luas. Populasi tersedia adalah populasi turunan dari populasi teoritis yang akan dilakukan penelitiannya dengan mempertimbangkan jumlah dana, waktu, dan tenaga yang tersedia dan juga memperhatikan karakteristik yang telah ditentukan pada populasi teoritis. Berdasarkan variasi unsur pembentukan sumber data, populasi dibagi menjadi dua, populasi bersifat homogen, yang kedua populasi bersifat heterogen. Populasi bersifat homogen adalah populasi yang dimana sumber datanya adalah yang unsur-unsur pembentukan memiliki sifat-sifat yang sama. Populasi ini biasanya ditemui di bidang penelitian teknik. Populasi bersifat heterogen adalah populasi yang dimana pembentukan sumber datanya yang unsur-unsurnya memiliki sifat-sifat ataupun keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan lebih lanjut batas-batasnya.
Nah, begitulah pembelajaran tentang metodologi penelitian. Semoga kalian bisa mengerti ya. Dan ingat, sering-sering menonton agar apa yang kamu dengar nantinya bisa lebih kamu pahami dan kamu mengerti. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dah.